Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembelajaran yang minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang seperti apa sih bentuk pangkat, seperti apa sih bentuk akar, gitu ya. Itu sebagai materi pengantar nanti untuk masuk ke eksponensial maupun ke logaritma, gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih operasi aljabar pada bentuk akar. Kemudian bagaimana kita merasionalkan bentuk akar. Jadi kalau bentuk akar di dalam penyebutnya itu masih dalam bentuk akar, maka kita harus rasionalkan. Tapi bagaimana caranya, gitu ya. Ada beberapa jenis bentuk akar yang harus kita rasionalkan. Oke, sebelum kita mulai, silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Silakan nanti kalian tulis ini di dalam video, silakan kalian pause, kemudian kalian dapat, kalau belum paham ditanyakan. Sebelum mulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Kalau sudah, kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan coba dulu bahas soal tugas yang saya berikan kepada kalian kemarin. Jadi ada 5 soal. Nah, di sini pertama kita bahas 3 dulu ya. Untuk soal pertama yaitu akar pangkat 3 dari negatif 54. Jadi kita akan menyederhanakan dari bentuk ini. Nah, cara pikir kita, bilangan yang ada di dalam ini negatif 54, kalau kita sederhanakan berapa kali berapa, di mana perkalian itu bisa diakar pangkatkan 3, gitu ya. Dalam hal ini kita akan coba seperti ini. Akar pangkat 3 dari negatif 54. Negatif 54 itu kan bisa kita tulis 27 kali 2, gitu ya. Jadi kita sama dengan ini. Akar pangkat 3 gitu ya, dari 27 kali 2. Negatif ya, negatif 27. Kemudian berdasarkan sifat kalian akar, kita bisa pecah seperti ini. Negatif 27 kali akar pangkat 3 dari 2. Nah, di sini akar pangkat negatif 27 akar pangkat 3-nya kita bisa tulis seperti ini. Akar pangkat 3. Nah, negatif 27 ini kalau kita bisa tuliskan negatif 3 pangkat 3, gitu ya. Jadi kalau kita negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 itu hasilnya negatif 27, gitu ya. Ini tetap kita tulis akar 2. Nah di sini kalau akar pangkat 3, kemarin kita bisa tuliskan kalau akar pangkat 3 itu kita bisa tuliskan jadi pangkat sepertiga, gitu ya. Nah, ini A. Jadi seperti ini kan. Berarti kita juga di sini kita tulis, bisa kita tulis seperti ini. Negatif 3 pangkat 3 kali pangkatnya kali sepertiga. Nah, kita kan saling menghilangkan di sini. 3 kali sepertiga itu 1, gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini negatif 3 kali akar pangkat 2 dari 3 sama dengan negatif 3 akar 2, gitu ya. Itu soal yang pertama. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua pakai seperti itu. Kemarin ada akar 19 dikurangi akar 240, gitu ya. Kalau seperti ini, kemarin kita punya kalau di sininya negatif ya. Kalau di sininya negatif. Nah, nanti kita bawa ke bentuk persamaan yang kemarin. Jadi ada sifat, gitu ya. Akar dengan P plus Q. Minus 2, gitu ya. 2 akar P kali Q. Itu kita bisa tulis akar P kurangi akar Q. Nah, kita punya sifat seperti ini. Nah, kita mau ke bawah ini ke sini. Nah, menyederhanakannya seperti itu. Oke, kita coba. Kita tulis dulu
akar 19 kurangi akar 240. Gini ya. Nah, kita bawa dulu ini bentuknya seperti ini dulu. Jadi akar 19 kurangi, kita kan bisa tulis ini berapa kali 4, 240 itu 4 kali berapa? 60 gitu ya. Kenapa kita pilih 4? Soalnya nanti 4 itu akan dikeluarkan, di akar 4 itu 2. Itu sama dengan gitu ya, sini. Sama dengan, kita dulu akar 19 kurangi 2 akar 60. 4-nya keluar gitu ya. Jadi akar 4 ada 2. Nah, ini sudah bentuk seperti ini, cuma kita tinggal mencari tahu nilai dari P sama Q-nya. P-nya ketika 2 ditambah itu hasilnya 19, ketika dikali dia 60. Terus gimana mencarinya? Kita lihat yang perkalian dulu. 60 itu hasil perkalian dari berapa aja? Nah, itu seperti ini. Nah, 1 kali 60. Kalau 2 kali 30 gitu ya. Kemudian 3 kali 20. Sama-sama 60 ya hasilnya ya. 4 kali 15. 5 kali 12 gitu ya. 6 kali 10 gitu ya. Jadi 10 kali 6 udah balik lagi ya. Perkaliannya seperti itu, ada beberapa kemungkinan. Tapi ingat, ketika ditambah itu jumlahnya 19. Kita lihat di sini pasangannya jumlahnya 19 mana? Oh ini 4 kali 15 kalau dikali 60 gitu ya. Kalau ditambah 19. Nah, berarti kita pilih ini. P-nya yang mana? P pilih yang besar. Nah, ini P, ini Q, gitu ya. P-nya pilih besar. Terus lagi, berarti P-nya di sini kita pilih 15. Kemudian nilai Q-nya kita pilih 4. 4 gitu ya. Kurangi 2 kali 15 kali 4. Gitu ya. Selanjutnya, karena sudah berbentuk seperti ini, P-nya udah ketahuan ini, Q-nya ini, berarti kita bisa bawa ke sini. Berarti hasilnya adalah akar 15 kurangi akar 4. Nah, akar 15 tetap, karena ini paling sederhana, kurangi akar 4 berapa? 2. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Itu cara pikirnya untuk menyederhanakan bentuk ini. Sekarang kita coba untuk soal yang ketiga, sama bentuknya. Caranya sama, kita bawa ke sini. Tapi ingat, di sini adalah positif. Jadi kalau positif, nanti di sini juga ganti positif, ini juga ganti positif. Gitu ya. Oke, kita coba. Terus soalnya akar 21 plus akar 320 gitu ya. Nah, di sini ingat harus dibawa bentuk 2 kali akar PQ dulu. Oke. 21 ditambah akar 320 itu 4 kali berapa? 4 kali berapa ini? 80 ya. Seperti ini. Nah, kita keluarkan angka 4-nya menjadi 21 plus 2 akar 80. Nah, udah bentuk seperti ini ya. Sekarang kita cek. Ketika dikalikan dia hasilnya 80, ketika dia dijumlahkan hasilnya 21. Kita lihat yang perkalian dulu. 80 itu bisa dibentuk dari perkalian berapa kali berapa? Mulai dari angka 1. 1 kali 80. 2 kali 40. 3 kali, bisa enggak 3 kali? Dapat 2, 20 enggak bisa ya. Pecah nanti. Berarti 4. Nah, 4 itu 20. 5 berapa? 5, 1, 16. Nah, 7, 8. 8, 10. 10, 8 lagi, udah balik lagi ya. Oke, itu kemungkinannya. Sekarang kita cek dari kemungkinan tersebut yang jumlahnya 21. Oh, 5 sama 16. Kita pilih yang besar sebagai P, yang kecil sebagai Q. Nah,
Kita tulis di sini akar 21 kita tulis 16 plus 5 ditambah 2 akar 16 kali 5. Nah, udah bentuk seperti ini. Sekarang kita nilai P-nya berapa? Oh, P-nya 16. Nah, P-nya berapa? Oh, P-nya nilainya 5. 16 bisa akar yaitu 4 plus akar 5. Gitu ya. Itu jadi nomor 1 masih yang sederhana ini. Kemudian yang kedua menggunakan sifat ini, yang ketiga juga menggunakan sifat ini. Cuma yang negatif, ini yang positif. Itu ya. Oke, kita next untuk soal yang 45. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 4 sama nomor 5. Oh, ternyata bentuknya masih sama seperti tadi. Tapi kita pakai cara yang tadi ya. Oke, untuk soal yang nomor 4. Terus soalnya akar 7 min akar 4. Sama, kita bawa ke 7 min 4 kali berapa? 48 itu 12 ya. Kemudian 7 tetap min 4 dikeluarkan jadi 2 akar 12 gitu ya. Akar 4 kan 2. Nah, bentuknya sudah seperti tadi. Kita berarti cari PI-nya ketika dikalikan hasilnya 12 ketika ditambah 7. Jadi 12 itu bisa dibentuk dari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. 4 kali 3, udah balik lagi. Kemudian kita pilih yang jumlahnya 7, yaitu 3 dan 4. Nah, kita masukkan di sini. Kita pilih P yang besar. P-nya berarti ini, Q-nya ini. Berarti kita tuliskan di sini bisa 7 itu 4 tambah 3 kurangi 2 akar 4 kali 3. Langsung kita masukkan ke rumus tadi. P-nya berapa? 4. Q-nya berapa? 3. Ingat, di sini negatif, berarti di sini negatif ya. Kalau tadi positif, ini positif. Akar 4 2, akar 3. Tuh ya. Lebih mudah dari yang tadi ini ya. Sekarang kita yang nomor 5. Sama, tapi di sini uniknya adalah di sini ada pecahan. Nah, gimana cara mengerjakannya coba? Kita kerjakannya, tulis dulu soalnya akar 9 per 2 min 2 akar 2. Nah, ternyata sudah terbentuk seperti itu. Sudah seperti 2 akar gitu ya. Kita cari yang kita kalikan PV-nya 2 ditambah 9 per 2. Berapa nilai P-nya, berapa nilai Q-nya gitu ya. Karena ini pecahannya setengah, berarti kita pembagiannya untuk melihat oh 2 itu dibagi dari mana. Nah, 2 itu 1 dia 2 gitu ya. 2 dia 1. Tapi di sini kita lihat ada setengah. Nah, karena di sini pakai setengah. Setengah kali berapa? 4. Gitu ya. Sekarang kita cek. Ketika dia dikalikan, ya, kalinya kan semuanya 2. Dijumlahkan hasilnya 9 per 2. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kita cek ini. Apakah benar? Setengah tambah 4. Itu berapa? Kalau 4 kita bisa tulis setengah plus 8 per 2 gitu ya. Oh, ternyata jumlahnya 9 per 2. Nah, berarti kita pakai yang itu. Kita bisa tulis akar. Nah, yang besar P, berarti P-nya 4. Nah, P plus setengah. Nah, min 2 akar 4 kali setengah. Bentuknya sudah seperti ini. P-nya 4, Q-nya setengah. Berarti akar dari P 4 minus akar dari Q setengah. Berarti 2 minus akar setengah. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 5. Gimana jawaban kalian, sudah benar semua? Silahkan dikoreksi, dicocokkan. Kalau kalian belum benar bisa dibenarkan. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke
materi, yaitu tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Baiklah, sekarang kita masuk ke operasi aljabar pada bentuk akar. Operasi aljabar di sini yang dimaksud adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk akar, gitu ya. Pertama kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Jadi kita punya sifat A akar C ditambah ataupun dikurangi B akar C, nanti hasilnya A sama B nya dioperasikan dulu, ditambah ataupun dikurangi, kemudian dikali sama akar C. Kenapa? Karena di sini sama. Nah, gitu ya. Karena sama, dia tetap masuknya ke sini C. Nah, AB nya ini yang ditambahkan, nanti masih jadi ini. Gitu ya. Oke, contohnya seperti ini contohnya. Kita ada contoh misal EX. EX itu saya biasa menggunakan EX, yaitu example ataupun contoh. Jadi ada contoh gini, 2 akar berapa ya, 5 ditambah B nya beda 6 akar 5. Nah di sini C nya sama, 5 kali 5 kali 5, tapi yang beda 6 sama 2. Jadi kalau seperti ini kita bisa pakai sifat ini. Jadi yang 2 sama 6 kita jumlahkan dulu, 2 tambah 6, kemudian dikalikan sama akar C nya akar 5. Jadi 8 akar 5. Gitu ya. Satu lagi yang pengurangan, 2 akar 6 kurangi akar 6. Kalau ada bentuk akar 6 seperti ini, berarti di sini artinya 1 ya. Kalau nggak ada apa-apa di sini. Sama, sudah sama, kita operasikan yang depannya dulu, 2 kurangi 1 kalikan akar 6, berarti 2 itu 1 akar 6, nggak usah ditulis kalau 1 ya. Itu ya. Nah ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang perkalian pembagian. Jadi ada 2 sifat di situ. Untuk perkalian sama pembagian, yang pertama A akar C, ini akarnya boleh, ini N itu maksudnya N itu lebih dari 2 ya. Ada akar 2, akar 3, akar 3, akar 4, dan seterusnya. Ya. A akar C kali B akar D sama dengan A kali B. Ini kali ya, di sini tabung ini kali akar C kali D. Jadi maksud di sini adalah A dikalikan dengan A, yang di luar dikalikan dengan di luar jadinya AB. Kemudian di dalam akar C kali D jadinya B, CD. Tapi dengan syarat akarnya N-nya ini sama, ya. Akar 3, 3. Kalau akar 2 sama 3, ini nggak bisa dikalikan seperti ini, ya. Jadi harus sama. Kemudian sifat yang kedua, kalau tadi perkalian ini pembagian. Sama, A akar C bagi B akar D. Itu yang luar dulu, A sama D kita operasikan jadi A per B, A bagi B. Yang kurung dengan syarat N-nya sama, itu C kali bagi D di dalam. Itu sifat operasi perkalian sama pembagian dalam bentuk akar gitu ya. Contoh X gitu, sampel gitu ya. Berapa ya? 3 akar 6 misal dikali 2 akar 2. Nah, di sini semuanya beda. Nah, dengan sifat ini yang luar dulu kita operasikan, kita kalikan. 3 kali 2. Kemudian di dalam akar 6 kali 2. Kalau akar tidak ada pangkatnya N-nya mau jelas, kalau ditulis seperti ini, itu berarti artinya N-nya sama dengan 2. Ya, perhatikan. Kalau 3 biasanya tulis di sini 3 gitu ya. Kalau ada tulisannya di sini berarti dia 2. Berarti hasilnya berapa? 3 kali 2 6. Akar 6 kali 2 12. Bisa disederhanakan lagi nggak? Oh bisa. Nah, akar 12 kita bisa disederhanakan menjadi 4 kali 3. Oh 4 bisa kita keluarkan. 6 kali berapa? 4 keluar dari kali 2. Akar 3. Berarti 12 akar
3, gitu ya. Kemudian ada satu lagi kalau pembagiannya. Pembagian berarti mana ya? Sini aja lah. 4 akar 10 sebanyak 10 bagi 2 akar 5. Ini berapa? Sifat ini 4 bagi 2 dulu. 4 bagi 2 dikali akarnya. Nah, 10 bagi 5, gitu ya. 4 bagi 2, 2 akar 10 bagi 5, 2. Udah selesai. Gampang ya. Itu untuk operasi aljabar pada bentuk akar. Jadi masih sangat sederhana. Sekarang kita masuk ke cara merasionalkan suatu bentuk akar. Jadi kalau bentuk akar yang nanti penyebutnya masih akar, nanti harus dirasionalkan, gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana sih merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Maksudnya seperti apa ini penyebut pecahan bentuk akar itu? Jadi gini, di sini ada penyebut pecahan bentuk akar, penyebut pecahan bentuk akar. Maksudnya seperti apa? Contoh, ada suatu pecahan, tapi penyebutnya dia bentuk akar. Nah ini kita harus merasionalkan. Kita rasionalkan. Nah, seperti itu salah satu contohnya pecahan yang penyebutnya masih berbentuk akar. Nah, untuk merasionalkan ini kita melihat dulu dari bentuk pecahannya, gitu ya. Jadi ada beberapa bentuk pecahan. Yang pertama kita kelompokkan dulu aja, gitu ya. Yang pertama kita harus ini. Pertama bentuk pecahan. Bentuk pecahannya gini, akar A per akar B, akar B. Jadi bentuknya seperti itu, akar A per akar B. Nah ini, nah gimana ini untuk menyelesaikannya? Merasionalkan akar B-nya seperti apa? Ini hampir sama. Nanti atasnya bisa juga seperti ini kan, akar 1 misalnya juga 1 gitu. Contohnya gini, contohnya akar 2 per akar 3 misalnya. Ada contoh akar 2 per akar 3. Nah ini kita menyederhanakannya seperti apa, gitu ya. Jadi menyederhanakannya dengan cara ya, kita harus di sini dengan cara dikalikan, dikalikan dengan ininya, akar B per akar B. Nah ini kan kalau kita operasikan akar B per akar B itu kan sama dengan 1. Jadi tidak berpengaruh terhadap bentuk asalnya ataupun nilainya, cuma berubah bentuknya, gitu ya. Sudah, kita kerjakan. Ketika akar sini aja. Ketika nanti akar A per akar B, itu kita kalikan dengan akar B per akar B. Nah berarti ya ini ya, itu hasilnya berapa? Kita atas perkalian dengan jumlah akar yang sama, pangkat akar yang sama, berarti akar A kali B per, nah ini akar B kali akar B berapa? Sama akar B kali B. Nah, B kali B itu berapa sih? B kuadrat. Akar B kuadrat berapa sih? Nah, tadi kalau akar ini kan kalau nggak ada N-nya berarti sih pangkat 2. B kuadrat. Bisa ditulis B kuadrat pangkat setengah sama dengan B pangkat 1 atau B. Gitu ya. Berarti kita bisa tulis di sini akar AB per ini tadi hasilnya berapa? B. Nah, ini hasilnya. Oh, ternyata yang awalnya dia itu akar B jadi B. Nah, ini menghilangkan bentuk akar pada penyebut pecahan itu namanya merasionalkan, ya. Contoh untuk soal yang tadi. Soal tadi ini akar 2 per akar 3. Caranya gimana tadi? Oh, kalikan dengan yang akar bawah. Nah,
akar 3 per akar 3 sama dengan akar 2 kali akar 3. Oh, akar 6. 2 kali 3 gitu ya. Per akar 3 kali akar 3. Kalau dihitung manual 3 kali 3 9. Oh, akar 9 berapa? 3. Gitu ya. Atau bisa tulis sepertiga akar 6. Nah, itu contohnya. Contoh dari bentuk akar yang pecahan. Sekarang kita masuk ke bentuk akar yang kedua ya. Oke, untuk bentuk pecahan yang kedua yaitu bentuknya A per B plus akar C ataupun A per akar B plus akar C. Kalau untuk bentuk sebenarnya bervariasi, jadi intinya yang membedakan dengan yang tadi itu ini ada operasi di bawahnya. Kalau tadi kan cuma per akar, ini per B plus akar C ataupun akar B plus akar C. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti yang di atas juga akar per akar bisa saja, tergantung dari situasi. Caranya seperti apa untuk mengerjakan soal yang menyederhanakan ataupun merasionalkan bentuk yang seperti itu? Dengan cara, terus ini ya, dengan cara dikalikan sama akar sekawan. Nah, akar sekawan ini seperti apa? Akar sekawan yang dimaksud di sini adalah misal kalau ininya bentuknya bawahnya itu B plus akar C, nah akar sekawannya itu ya bentuknya per B min akar C per B min akar C. Jadi pokoknya yang menghasilkan satu ya, ini per ini satu, jadi tidak mempengaruhi hasil. Ini, jadi kalau di sini plus, di sini jadi negatif, gitu ya. Itu akar sekawan. Oke, kita mulai langsung aja kita coba ataupun kita kerjakan gitu ya. Langsung ke soal aja biar gampang. Langsung ke soal. Gini soalnya. Contohnya ada soal example A. Example. Ada soal bentuknya 4 per 3 plus akar 7. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Ini gimana kita mengerjakannya? Oh ya udah, kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya dari akar 3 plus akar 7 berapa? Nah, 3 minus akar 7 per 3 minus akar 7. Jadi tadi kalau di sini dia positif, menjadi negatif. Jadi ya. Sekarang yang atas kita kalikan dengan atas, yang bawah kita kalikan dengan bawah. 4 kali 3, terus dulu aja 4 kali 3 min akar 7. Nah, yang bawah perkalian silang, masih ingat ya perkalian silang ya. Perkalian ketika sebentar, ketika ada bentuk A plus B kali A min B, itu hasilnya berapa? A kali A kuadrat. Nah, kemudian A kali B min B gitu ya, min A kali B gitu ya, A kali B. Kemudian yang ini B kali A plus AB, boleh ya B kali A ataupun A kali B, bolak-balik boleh. B kali min B kuadrat gitu ya. Jadi hasilnya berapa di sini? A kuadrat ini kan habis min B kuadrat gitu ya. Jadi kalau di sini hasilnya juga sama. 3 kali 3, oh dia 9. Nah, 3 kali min akar 7, oh min 3 akar 7 gitu ya. Akar 7 kali 3, oh plus 3 akar 7. Akar 7 kali minus akar 7, oh minus 7 gitu ya. Akar 7 kali akar 7 kan berarti akar 7 kuadrat. Berarti kalau akar 7 kuadrat berarti 7 gitu ya. Kita hitung. Kita tulisan di sini dulu 4 3 min akar 7 gitu ya. 9 ini kan habis. Nah, 9 kurangi 7. Oh 2. Nah, kita sama-sama atas bagi 2, bawah bagi 2. Ini 4 kali 2, 2 ya. 2
3 min akar 7. Yang bawah 2 bagi 2 1. Nah ini. Nah itu sama ya apa? 2 kali 3 6. 2 kali minus 7 min 2 akar 7. Nah hasilnya seperti itu ya. Kemudian kalau ada contoh yang lebih bervariasi lagi, misal bentuknya ini example lagi ya, example sini aja soalnya. Akar 7, nah ini di atasnya akar plus akar 6 per akar 7 minus akar 6. Nah menyederhanakannya seperti apa gitu. Caranya sama, kita kalikan dengan akar sekawan. Kita tulis dulu akar 7 plus akar 6 per akar 7 min akar 6. Akar sekawannya mana? Oh kalau di sini negatif di sini plus. Akar 7 plus akar 6 per akar 7 plus akar 6. Gitu ya. Ini kan 1. Sama kita kalikan seperti biasa ya, kayak tadi. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 7 kali akar 7 7 gitu ya. Langsung aja pokoknya akar 7 kali akar 7 7. Akar 7 kali akar 6 kalikan. Oh, dia tambah akar 42. 7 kali 6 ya. Kemudian akar 6 kali 7 sama. Akar 42. Akar 6 kali akar 6 6. Langsung ya. Per akar 7 kali akar 7 7. Akar 7 kali akar 6 plus akar 42 gitu ya. Min akar 6 kali akar 7 minus akar 42 gitu ya. Min akar 6 kali plus akar 6 minus 6 ya. 7 tambah 6 13. Plus yang tidak akan kita jumlahkan dulu ya. Kemudian yang akan kita jumlahkan akar 42 kali tambah 42. Oh di sini 1, sini 1 ya. Berarti 2 akar 42. Pernya berapa? Yang tidak akan dulu 7 kurangi 6 1 ya. Plus oh ini udah habis dia. Habis berarti hanya 1. Gitu ya, berarti saya tulis 13 plus 2 akar 42 gitu ya. Itu caranya untuk mengerjakan merasionalkan bentuk akar gitu ya. Sekarang kita ini tadi yang bawah kelihatan ya. Hasilnya sama kok, hasilnya sini 6 min 2 akar 7 gitu. Ya, sekarang kita masuk ke bentuk pecahan yang ketiga. Baik, kita masuk ke bentuk pecahan yang ketiga. Nah, bentuk pecahannya berbentuk A per akar B akar plus akar C plus akar D. Jadi kalau awal tadi kita cuma ada 1, kemudian yang kedua bentuk kedua ada 2, ada operasi di bawahnya plus, sekarang sama cuma ditambah 1 lagi. Jadi operasinya ada 2. Nah ini ya. Terus cara mengerjakannya sama, gimana? Sama dengan tadi, kita rasionalkan dengan akar sekawan. Tapi sebelum itu, kalau merasionalkan kan kita hanya yang menyebut bentuknya 2 seperti ini, tapi yang seperti ini ya. Tapi sekarang kita di sini bentuknya 3. Terus caranya gimana? Oh, caranya kita kelompokkan dulu menjadi 2. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi 2, jadi ada 2 bagian. Jadi kita bisa sederhanakan dengan cara tadi, yang kedua tadi kita kalikan akar sekawan. Contohnya seperti ini. Langsung contoh aja ya. Oke. Ada bentuk soal 1 per gitu ya. 1 per ini belum. 1 per 1 plus akar 2 plus akar 3. Ini gimana mengerjakannya? Sama. Kita kelompokkan dulu tapi ya ini jadi 1. Oh itu 1 plus akar 2 ini jadi 1 kesatuan plus akar 3 gitu ya. Jadi ada 2. Ketika sudah seperti ini kita bisa kalikan dengan akar sekawan. Berarti kalau akar sekawannya tadi kita tulis 1 plus akar 2, karena di sini positif berarti jadinya ini positif ya, jadinya di sini negatif. Akar 3 per 1 plus akar 2
kurangi akar 3. Ini akar sekawannya. Paham ya? Oke, sekarang kita hitung dengan cara geser. Ya, semakin panjang, lebih panjang daripada yang tadi. Pakai warna yang biru biar enak. 1 kali ini tetap. Nah, 1 plus akar 2 min akar 3. Yang bawah gimana? Yang bawahnya panjang. Ini kali ini dulu. Oh, ini kali ini jadinya 1 plus akar 2 kuadrat. Kali ini yang sama ini. Kurangi ini kali ini. Oh, 1 plus akar 2 kali akar 3. Panjang sini. Kemudian ini sama ini sama, plus 1 plus akar 2 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 minus 3, gitu ya. Yang atas tetap 1 plus akar 2 min akar 3 per. Panjang ini ya, tidak apa-apa. Ini kita sederhanakannya nanti. Ini kan habis. Ini kan saling membagi, mengurangi habis ya, minus positif. Berarti tinggal 1 plus akar 2 kuadrat min 3. Ini ya. Kemudian kita hitung yang ini dulu, akar ini. Ingat kan rumusnya kalau akar itu gimana? A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, gitu ya. Jangan lupa ini yang dasar dulu. Oke, kita kerjakan seperti itu. Jadinya yang atas tetap 1 plus akar 2 min akar 3 per ini 1, jadi 1 kuadrat 1 plus 2 kali AB, 2 kali 1 kali akar 2, 2 akar 2 plus B kuadrat, B nya akar 2 berarti 2 min 3, gitu ya. Kemudian berapa? Atas sama dulu, 1 plus akar 2 min akar 3, gitu ya, per 1 plus 2 min 3, berapa? Habis. Nah, jadinya masih 2 akar 2. Loh, di sini kenapa masih ada akar? Nah, kalau masih ada akar, berarti kita kalikan lagi dengan akar sekawan. Ini kan menjadi bentuk yang pertama tadi ya. Cuma ada 1 akar di bawah. Berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi 2-nya nggak usah ditulis ya, akarnya saja. Ini namanya akar sekawan. Jadinya berapa? Kelihatan kita geser ke sini. Ini gitu ya. Jadinya berapa? Atas tulis dulu sama 1 plus akar 2 min akar 3 per 2 akar 2. Ini udah kan ya. Berarti ini dikalikan dengan akar 2 bawah kalikan dengan akar 2, gitu ya. Berapa? Akar 2 kali 1 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, akar 2 kali min akar 3, min akar 6, gitu ya. Per 2 akar 2 kali akar 2, 2-nya tetap. Akar 2 kali 2, 2, gitu ya. Jadi atas jadinya berapa? Ini depannya dulu. 2 per akar 2 min akar 6 per 4. Oh, ini udah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti ini hasilnya, gitu ya. Itu merasionalkan bentuk pecahan yang akarnya masih bentuk akar, ya. Dari bentuk soal seperti ini, rasionalnya seperti ini. Agak panjang prosesnya ya. Oke, itu untuk merasionalkan. Paham ya di sini ya. Mungkin untuk materi ini kita sampai di sini dulu, biar kalian paham. Silahkan diulang-ulang video ini, dan setelah ini kita latihan soal, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan soal, ataupun soal tugas ya. Ada 5 soal yang melihat pemahaman kalian terhadap tadi. Soal nomor 1,
ini akar 11 plus 2 akar 2 akar. Ini masih pakai cara yang awal tadi ya, menggunakan apa tadi, paper key gitu ya. Yang nomor 2, nah ini gimana caranya pakai sifat tadi. Kalau akar di dalamnya ada akar lagi berarti akar per akar gitu ya. Silahkan nanti dicoba dulu. Nomor 3, nah ini pakai sifat bentuk pecahan yang pertama tadi yang akarnya masih 24. Yang keempat pakai bentuk yang kedua, yang kelima sama. Oh, bentuk ketiga tidak ada, tidak apa-apa. Ini ada 5 soal ya, 5 soal. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian seperti biasa nanti dikumpulkan japri ke WA saya ya. Untuk itu saya koreksi masing-masing biar saya tahu pemahaman masing-masing. Nah, jika ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, ditanyakan menggunakan WA, bisa di dalam grup ataupun cara japri pribadi ya. Seolah akan saya jawab. Oke, mungkin cukup sekian video kita ya untuk pembelajaran kali ini. Nanti saya koreksi hasil soal latihan kalian, kita bahas minggu depan. Semoga kalian semua bisa paham tentang materi kali ini, gitu ya. Oke. Itu ya tadi untuk materinya tentang bagaimana operasinya, kemudian bagaimana merasionalkan dari bentuk akar. Kemudian sekarang kalian coba latihan soal gitu ya, ketika matematika itu akan paham ketika kalian terus-terusan latihan soal. Jadi ketika nanti kalian sudah punya buku diktat, kalian di situ coba semua soal yang ada di situ. Ketika belum paham silahkan tanyakan kepada saya, gitu ya. Jadi jangan malu bertanya, langsung tanya ke saya, gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Silahkan untuk soal latihan kalian kerjakan, kemudian seperti biasa dikumpulkan ya, di foto, kemudian di share ke dalam japri saja ke saya. Jadi jangan di grup tapi japri ke WA saya. Nanti saya koreksi dan yang belum paham kita akan bahas di minggu berikutnya, gitu ya. Saya cukupkan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.